Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel yang sama. Kali ini kita akan membahas soal latihan pendidikan kewarganegaraan kelas 4 SDMI. Baik, kita langsung saja bahas soal satu persatu. Nah, ini soal yang sudah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silanglah satu jawaban yang paling benar. Kita langsung. Nomor 1. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki ciri fisik yang berbeda. Sikap kita terhadap hal tersebut adalah A. Menjadikan semua suku menjadi satu suku saja. B. Menganggap suku sendiri paling baik. C. Saling menghargai antar suku yang ada. D. Menghargai antar suku sendiri. Nah, dan ini setiap suku yang ada di Indonesia memiliki ciri fisik yang berbeda. Sikap kita terhadap hal tersebut adalah saling menghargai antar suku yang ada. Nah, baik, kita lanjut soal nomor 2. Perbedaan ciri fisik Made dan Beni sebagai warga negara di Indonesia tidak perlu dipermasalahkan karena semuanya merupakan titik-titik. A. Hal yang bisa dibanding-bandingkan. B. Kepentingan hidup sendiri-sendiri. C. Warga negara sendiri. D. Sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi, nah seperti biasa tadi ya, kita punya trik. Ini permintaan soalnya itu kita cari yang jawaban yang atau kalimat yang positif ya. Hal-hal yang bisa dibandingkan. Nah, ini bukan ya. B. Kepentingan hidup sendiri-sendiri. C. Warga negara sendiri. D. Sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, ini yang benar ya. Yang D. Selanjutnya, next soal nomor 3. Hubungan antara siswa dengan tumbuhan pada gambar di samping adalah saling titik-titik. A. Memusnahkan. B. Membutuhkan. C. Bersaing. D. Menggantikan. Jadi yang benar itu yang B. Saling membutuhkan. Jadi kita juga butuh terhadap tanaman atau tumbuhan ya. Baik. Soal nomor 4. Jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan sumber daya hati dari hewan dan tumbuhan, lagi sekali, jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan sumber daya hayati dari hewan dan tumbuhan, maka hewan dan tumbuhan bisa titik-titik. A. Bertambah banyak. B. Menjadi asing. C. Mengalami kepunahan. D. Menguasai manusia. Jadi mengalami kepunahan. Nah, ini kan diminta nih yang negatif ya. Jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan sumber daya hayati dari hewan dan tumbuhan, maka hewan dan tumbuhan bisa ya, ini yang positif. Kita cari yang negatifnya ya. Menjadi asing nih tidak tepat ya. Jadi ini ya. Oke, jadi ini yang benar. Mengalami kepunahan. Nomor 5. Agar Indonesia bisa tetap menjadi bangsa yang besar, maka kita perlu A. Menghancurkan negara lain. B. Menjaga persatuan dan kesatuan. C. Menjaga sikap persaingan antar daerah. D. Menjadikan semua menjadi satu suku. Jadi agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang besar itu kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia. Mempunyai arti A. Berbeda-beda namun tetap satu jua. B. Berbeda-beda namun satu negara. C. Berbeda-beda walaupun berpisah. D. Berbeda-beda namun harus sama. Nah, jadi yang tepat di sini jawabannya itu A ya. Artinya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda namun tetap satu jua atau berbeda-beda namun tetap sama.
ya. Oke. Ini Bhinneka Tunggal Ika ini itu semboyan ya. Semboyan bangsa Indonesia yang diambil dari kitab Sutasoma ya. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Jadi luar biasa ya karangan Empu Tantular ini. Ini dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia. Memiliki makna yang luar biasa ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia menunjukkan bahwa bangsa kita merupakan bangsa yang kaya ya, yang kaya akan keragaman suku bangsanya. Ya, bukan bangsa yang lemah atau bukan bangsa yang tertinggal. Baik, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini ada nama agama sama hari besar. Kira-kira agama dengan pasangan hari besarnya yang benar yang mana? Coba kita baca pertanyaannya. Pasangan hari besar keagamaan pada tabel di atas yang tepat sesuai agamanya adalah ini Islam, Natal, salah ya. Oke, Kristen, Galungan. Natal itu hari besar orang Kristen. Kalau Galungan hari besarnya orang Hindu. Kalau Idul Fitri hari besarnya orang Islam. Nah, ini yang benar ya. Jadi 4 sama 5. Buddha itu hari besarnya Waisak. Konghucu yaitu Imlek. Oke, baik. Harus dihafal ya. Hari-hari besar agama yang ada di Indonesia. Jadi jawabannya yang D. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Setiap umat beragama di Indonesia mempunyai kegiatan keagamaan yang berbeda-beda. Sikap yang tepat terhadap perbedaan tersebut adalah, nah ini sikap yang positif ya. Saling apa? Saling menghargai. Lanjut, kitab suci agama Kristen adalah Weda, Injil, Al-Quran, Tripitaka. Kalau Weda itu Hindu ya, agama Hindu. Agama Hindu. Kalau Injil Kristen, ini jawabannya. Al-Quran Islam, Tripitaka yaitu Buddha ya, Buddha. Nomor 11, hak memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing dijamin oleh A. Kepala desa, B. Guru, C. Negara, D. Kepala sekolah. Jadi yang benar itu negara, dijamin oleh negara. Jadi kita beragama itu tidak dipaksa ya, tidak ada paksaan dalam kita beragama. Kita yang ini ya. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Nomor 12. Idul Fitri dan Idul Adha merupakan hari raya umat Islam ya. Oke. Terus sekarang soal nomor 13. Nabil berasal dari Lombok, suku Sasak. Ia senang memakai pakaian ulos seperti pada gambar di samping. Nah, ini adalah gambar pakaian ulos ya. Nah, kain ulos adalah kain tradisional suku A. Aceh, B. Riau, C. Batak, D. Padang. Nah, jadi ini adalah pakaian tradisional suku yang ada di Nusantara ya. Nah, pertanyaannya ini berasal dari suku mana? Nah, yang benar itu Aceh ya. Kok Aceh? Suku Batak. Nah, jadi kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan gambar di samping. Pakaian tradisional yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo dan Tuan Guru Bajang itu berasal dari suku Suku A, suku Mbojo, B, suku Sasak, C, suku Samawa, D, suku Bugis. Nah, yang benar itu ini adalah pakaian tradisional suku Sasak ya. Oke, jadi kita sebagai seorang Sasak kita bangga ya mempunyai pakaian tradisional ya, yang sangat indah sekali kalau kita lihat ya. Oke, baik. 15. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dengan keragaman agama, maka kita perlu
menjunjung tinggi. Nah, ini sikap yang positif ya. Toleransi ya. Nah, toleransi itu sikap menghargai, menghormati ya. Saling menghargai, saling menghormati ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 16. Soal nomor 16, perhatikan pernyataan berikut. 1. Banyak negara luar ingin bergabung dengan Indonesia. Nomor 2. Sebagai daya tarik wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. 3. Banyak hasil karya seni yang diselundupkan ke luar negeri. Nomor 4. Menjadi identitas bangsa Indonesia. 5. Menumbuhkan sikap sukuisme. 6. Menumbuhkan sikap nasionalisme bangsa. Jadi pernyataan berikut ya, dari pernyataan ini coba kita baca soalnya. Manfaat yang dirasakan bangsa Indonesia karena keberagaman budayanya. Sesuai pernyataan di atas adalah, nah kira-kira mana yang memberikan manfaat ya terkait dengan keragaman ini. Ya, manfaat keragaman itu sendiri itu apa gitu ya. Oke, baik kita lihat pernyataannya. Banyak negara luar ingin bergabung ke Indonesia, bukan ya? Nggak ada mungkin yang mau gabung ya. Oke. Dan kita juga ya nggak mungkin kita terima ya, sembarangan nerima. 2. Sebagai daya tarik wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Ya, ini bisa jadi ya. Terus nomor 3. Banyak hasil karya kesenian yang diselundupkan ke luar negeri. Ya, ini bukan ya. 4. Menjadi identitas bangsa Indonesia ya, ini sebagai identitas bangsa ya, banyaknya keberagaman itu. Terus 5. Menumbuhkan sikap sukuisme. Ini sikap sukuisme ini sikap yang tidak baik ya. Jadi dia mementingkan sukunya saja ya, tidak menghargai atau menghormati suku yang lain. Nomor 6. Menumbuhkan sikap nasionalisme. Nah, kebalikannya ya. Nah, ini kita sikap nasionalisme ya, sikap yang memiliki atau menghargai negaranya ya sendiri, itu namanya sikap nasionalisme ya, menjunjung tinggi negara dan bangsanya. Nah, jadi yang benar itu yang ini 2, 4 dan 6 ya. Ya, C ya, 2, 4 dan 6 sebagai daya tarik wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Terus menjadi identitas bangsa Indonesia. 6. Menumbuhkan sikap nasionalisme bangsa. Kita lanjut ke soal ya. Soal nomor 17. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Maka untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman, kita harus menjunjung tinggi sikap saling memuji, saling menghargai, saling membandingkan, saling bersaing. Jadi sikap kita ya terhadap menjaga persatuan di tengah keberagaman kita, maka kita harus menjunjung tinggi sikap saling menghargai. Nomor 18. Indonesia memiliki penduduk yang memeluk agama beragam ya. Ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu ya. Nah, sikap di bawah ini yang tepat untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman adalah: A. Menyusun peraturan satu agama. B. Saling menghormati kegiatan agama orang lain, selalu mengikuti kegiatan ibadah agama lain. D. Melarang agama lain hidup di lingkungan kita. Baik, kita cek satu persatu. Menyusun peraturan satu agama, ini salah ini ya. Salah. Nah, tidak mungkin kita, karena kita banyak agama, tidak mungkin kita menyusun peraturan satu agama ya. B. Saling menghormati kegiatan agama orang lain ya. Jadi kita saling menghormati ketika ada kegiatan agama lain, tidak diganggu ya. Nah, tidak diganggu. C. Selalu mengikuti kegiatan ibadah agama lain. Nah, tidak boleh juga ini ya, tidak boleh. Masa kita mengikuti kegiatan ibadah agama lain ya, karena kita ini memiliki kepercayaan agama masing-masing. Nah, tidak dicampur aduk ya, yang tidak boleh. Dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan ya. Nah, sikap toleransi itu sikap yang saling menghormati
ya menjaga atau menghormati kegiatan ibadah-ibadah agama lain, ya, tidak saling mengganggu. D. Melarang agama lain hidup di lingkungan kita. Ini juga tidak boleh, ya. Nah, contoh misalnya di perumahan, ya. Perumahan misalnya ada orang agama yang lain, ya, yang hidup di tengah-tengah lingkungan tersebut. Nah, karena kita beragama itu sudah dijamin oleh negara, ya. Lanjut soal nomor 19. Sikap menghargai dan turut melestarikan kebudayaan dari daerah lain adalah contoh sikap yang bisa membuat kebudayaan daerah lain tidak berkembang. B. Persatuan antar daerah terjaga dengan baik. C. Saling berebut kebudayaan daerah. D. Pertikaian antar daerah menjadi meningkat. Jadi yang benar itu yang mana nih? Yang B, ya. Persatuan antar daerah terjaga dengan baik. A. Salah, kebudayaan daerah lain tidak berkembang. Saling merebut kebudayaan. Ini pertikaian. Pertikaian itu bertengkar. Jadi yang benar yang B. Nomor 20. Dampak negatif yang bisa terjadi jika tidak adanya pemahaman atas keberagaman dalam masyarakat antara lain adalah terjadinya konflik antar suku, terjadinya bencana alam, lalu lintas perdagangan antar daerah meningkat, menguatnya pertumbuhan ekonomi. Jadi yang sesuai dengan ini yaitu kalau tidak adanya kepahaman dalam keberagaman maka akan terjadi konflik antar suku, ya. 21. Jika kita bisa membiasakan hidup berdampingan secara damai dengan semua orang yang berbeda suku, agama, ras, budaya maupun golongan, maka manfaat bagi bangsa Indonesia antara lain A. Timbulnya berbagai masalah baru antar daerah. C. Terciptanya aktivitas ekonomi yang aman dan nyaman. C. Pembangunan nasional menjadi semakin lama. D. Munculnya kesenjangan ekonomi antar lapisan masyarakat. Jadi yang benar ini yang B. Kalau timbulnya berbagai masalah ini ya. Terciptanya aktivitas ekonomi yang aman dan nyaman, ya. C. Pembangunan nasional menjadi semakin lama. Salah, ya. Munculnya kesenjangan, ya. Kesenjangan itu tidak merata maksudnya, ya. Tidak merata. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu maksudnya. Kesenjangan tidak merata. Baik. 22. Sikap di bawah ini yang dapat memecah persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah adalah, nah, ini yang dapat memecah persatuan di lingkungan sekolah, ya. A. Melerai teman ketika berkelahi. B. Membantu teman yang sedang kesusahan. C. Memaksakan pendapat untuk disetujui. D. Selalu menghargai pendapat teman. Nah, ini yang negatif kita cari, ya. Sikap diwani yang dapat memecah persatuan. Jadi ini, ya, memaksakan pendapat untuk disetujui. Oke. Baik, kita lanjut soal nomor 20. Maksudnya kita lanjut ke soal nomor 23. Contoh sikap toleransi dalam keberagaman agama di bawah ini adalah A. Menghargai hari besar agama yang dianut teman. B. Mengajak teman untuk beribadah sesuai agama kita. C. Memaksa teman untuk mengikuti agama kita. D. Melarang teman beribadah saat sedang bermain. Jadi yang benar itu yang ini, sikap ini. Sikap toleransi, ya. 24. Berikut ini adalah bentuk toleransi terhadap keragaman gender, kecuali ... Nah, persamaan derajat antara laki dan perempuan maksudnya, ya. A. Membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam pertemanan. B. Berikut ini adalah bentuk toleransi terhadap keberagaman gender, kecuali ini kita cari yang bukan. Tadi A itu membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam pertemanan. B. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua teman. C. Memberikan hak yang sama antara laki dan perempuan. D. Tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi yang A, ya. Yang A, membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam pertemanan, ya. Tapi kita harus menjaga juga, ya. Tidak kebablasan antara laki-laki bersahabat, ya, dengan perempuan gitu, ya. Oke. Nah, ini juga yang C,
memberikan hak yang sama antar laki-laki. Nah, jadi hak yang mana gitu dulu ya. Kalau hak dalam hal ilmu, belajar ya kita harus samakan. Tapi dalam Islam hak tentang harta warisan itu berbeda ya. Nah, laki-laki itu lebih lebih besar haknya dibanding perempuan untuk yang warisan ya. Oke, baik. Ini dalam agama Islam ya. Kalau yang agama lain mohon maaf saya kurang paham ya. Nah, nomor 25, pakaian adat merupakan salah satu sebagai identitas suatu daerah yang perlu kita lestarikan dengan cara kecuali A. Merasa malu menggunakan pakaian adat. B. Memperkenalkan pakaian adat kepada khalayak umum. C. Mengadakan pameran atau event khusus pakaian adat. D. Mengadakan pelatihan pembuatan pakaian adat. Jadi yang salah itu yang ini ya. Merasa malu menggunakan pakaian adat. Nah, baik demikian pembahasan soal pendidikan kewarganegaraan kelas 4. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti teman-teman bisa mendownload di link deskripsi untuk soalnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.